Sebagai umat muslim, jika seorang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Tapi kali ini saya menambahkan 2 perkara, yaitu mentalkin dan pemberangkatan jenazah. Untuk tahap yang pertama yaitu ada mentalkin jenazah. Apa sih mentalkin jenazah itu? Talkin secara istilah adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit atau orang yang meninggal dunia yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Talkin dibagi menjadi 2, saat sakaratul maut dan saat pemakaman jenazah. Mentalkin saat sakaratul maut. Yang pertama, menidurkan miring orang yang sedang sakaratul maut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Yang kedua, disunahkan untuk mengajari orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Yang ketiga, disunahkan untuk membaca surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Dan yang terakhir, orang yang sedang mengalami sakit dan sudah merasakan sudah terdapat tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga ada memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki, seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan, yang memandikan juga perempuan, kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Selanjutnya terdapat syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama Islam, yang kedua niat, dan yang ketiga adalah berakal. Kemudian juga ada syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, hendaknya adalah seorang muslim. Yang kedua, bukan jenazahnya bayi yang keguguran. Yang ketiga, ada bagian dari jasadnya mayit. Dan yang keempat, hendaknya bukan orang yang mati syahid karena berperang. Kemudian, dalam memandikan jenazah, pastinya terdapat alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan jenazah. Di antaranya adalah 1. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90, dan panjang 200 untuk meletakkan jenazah. Yang kedua, air suci secukupnya. Yang ketiga, gayung. Yang keempat, kendi atau ceret. Yang kelima, tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan. Yang keenam, gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Yang ketujuh, sarung tangan. Yang kedelapan, sabun mandi secukupnya. Yang ke-9, sampo untuk membersihkan rambut, kemudian kapur barus. Terus kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air. Kemudian tusuk gigi, dan yang terakhir kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Nah, kali ini akan dijelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, menaruh jenazah di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh jenazah. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Yang ketiga,
Orang yang memandikan jenazah hendaknya menggunakan sarung tangan. Yang keempat, mengurut perut si jenazah dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara. Yang ketujuh, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Selanjutnya, jangan lupa membersihkan rongga mulut, lubang hidung, lubang telinga, kukunya dan sebagainya. Kemudian siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Kemudian untuk jenazah perempuan, rambutnya diurai dan dimandikan. Hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk. Terus yang terakhir, setelah dimandikan, badan jenazah kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, yaitu mengkafani jenazah. Minimal mengkafani jenazah adalah selembar kain yang bisa menutup seluruh tubuh jenazah. Bagi jenazah laki-laki, minimal 3 lembar kain lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh jenazah, yakni baju kurung dan serban. Bagi jenazah perempuan, 2 lembar kain lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh jenazah, sarung atau jari atau kain yang bisa menutupi antara pusar hingga lutut, yakni baju kurung dan kerudung. Semua kain sunnah diberi wewangian, disunahkan menambah cawat atau celana dalam baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan beberapa tali untuk mengikat jenazah. Yang kedua, letakkan beberapa kain lebar sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga, letakkan jenazah yang sudah dimandikan dengan posisi terlentang. Yang keempat, mengikatkan kedua ibu jari kaki jenazah supaya kakinya tidak merenggang. Yang kelima, memberikan kapas yang sudah diberikan wewangian pada anggota tubuh. Yang keenam, memakaikan cawat. Yang ketujuh, memakaikan baju kurung. Yang kedelapan, melipat kain kafan dari kanan ke kiri. Yang terakhir, mengikatkan tali di sisi kiri jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari tahap pemberangkatan jenazah, terdapat tata cara untuk mengiring jenazah. Yang pertama, sebaiknya pelayat mengiring jenazah dengan berjalan di depan atau mendahului jenazah dengan perkiraan seumpama pelayat ini menoleh ke belakang, jenazahnya masih kelihatan. Yang kedua, mengiring jenazah dengan mendahului mayit lebih utama daripada berada di belakang. Yang terakhir, dalam mengiring jenazah, sebaiknya tidak menggunakan kendaraan kecuali ada uzur seperti sakit atau tidak mampu. Setelah jenazah disolatkan, selanjutnya pada tahap menguburkan jenazah. Berikut ini adalah tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 dhira lebih 1 jengkal. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Yang kedua, setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring kanan dan menghadap kiblat. Yang ketiga, disunahkan meletakkan 3 kepal tanah di belakang jenazah dengan tujuan agar jenazah tetap menghadap ke kiblat. Pada peletakan pertama dengan membaca doa minha khalaqnakum. Yang kedua, pada peletakan kedua membaca doa wa fiha nu'idukum. Pada peletakan ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratun ukhra. Yang keempat, tali-tali pengikat kafan dilepaskan dimulai dari kepala, kemudian pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Yang kelima, mengumandangkan azan dan iqamah dengan orang yang mengumandangkan menghadap ke kiblat. Selanjutnya, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu dan di atasnya ditutup dengan tanah sampai kalian liang kubur kembali rata. Yang ketujuh, tanah kubur jenazah disiram air mawar dan air biasa, kemudian membacakan talqin, dan yang terakhir mendoakan dan memohonkan ampun jenazah.